Ini recordingnya jalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah kita adalah mengenai titrasi iodometri. Yang mana kuliah ini adalah kuliah mandiri ya. Jadi nanti video ajar ini akan saya upload di LMS. Jadi teman-teman mahasiswa semua bisa eh, menyaksikan atau kuliah secara mandiri. Nah, untuk kuliah kali ini tema kita adalah titrasi iodometri. Nah, titrasi iodometri ini sebenarnya adalah salah satu dari beragam jenis titrasi yang ada di kimia dasar. Ya, jadi sebelumnya mungkin kalau teman-teman ada yang belum familiar, jadi titrasi ini ya titrasi ini sebenarnya terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang kemarin sudah teman-teman pelajari itu adalah titrasi asam basa, asam dan basa ya, yang mana kita mereaksikan asam dengan basa dengan reaksi penetralan. Kemudian salah satunya selain asam basa ada yang namanya titrasi reduksi dan oksidasi atau biasa kita singkat dengan namanya redox. Nah, ini nah di dalam redox ini termasuk juga ke dalamnya adalah titrasi yang namanya iodometri yang akan kita pelajari hari ini. Nah, selain redox dan asam basa, kita juga punya titrasi pengendapan. Ada juga yang namanya titrasi kompleks, pembentukan kompleks atau kompleksometri, dan titrasi lainnya. Nah, yang umum digunakan biasanya di apa namanya di bagian laboratorium pangan ataupun non pangan agroindustri adalah keempat titrasi ini. Nah, yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas kali ini adalah titrasi dari reduksi dan oksidasi. Yang mana di sini tujuannya tetap nanti kita akan hasilnya atau outputnya ini adalah nanti untuk mengetahui mengetahui konsentrasi dari sampel. Nah, tentunya konsentrasi sampel ini, sampel seperti apa yang bisa dianalisis oleh titrasi yang mana, ini akan berbeda tiap titrasinya. Untuk titrasi asam basa tentu yang bisa kita ketahui adalah sampel yang bersifat asam atau basa. Nah, untuk titrasi redox ini adalah sampelnya yang bisa kita analisis adalah sampel yang berupa oksidator atau sampel yang berupa reduktor. Jadi tidak bisa serta-merta teman-teman menganalisis kandungan NaOH atau kandungan basa di dalam suatu sampel menggunakan apa namanya titrasi redox ini. Jadi setiap titrasi ini memiliki analit atau sampel yang berbeda-beda gitu. Kalau untuk pengendapan, titrasi pengendapan ini biasanya digunakan untuk analit yang berupa apa namanya seperti ion-ion halida seperti klorida, kemudian barium dan lain-lain. Nah, kalau untuk kompleksometri ini adalah biasanya untuk logam sampel-sampel yang berupa logam. Jadi kalau teman-teman mau menganalisis kadar logam itu menggunakan kompleksometri. Kalau mau menganalisis sampel yang berdasarkan adanya reaksi oksidasi dan reduksi ya ini teman-teman bisa menggunakan reaksi redox. Nah, khususnya di dalam reaksi redox ini kita akan mempelajari reaksi iodometri. Ya, jadi kita mulai dulu dari kita berikan batasan materinya adalah kita mulai hari ini dari yang namanya reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, sebelum kita memulai ke titrasinya seperti apa atau proses analisisnya seperti apa, kita tentu perlu mengetahui apa sih yang dinamakan reduksi, apa sih yang dinamakan oksidasi seperti itu ya.
Jadi kita perlu mengetahui minimal tahu pengertiannya seperti apa ya. Nah, jadi kalau oksidasi ini adalah yang pertama, suatu senyawa itu adalah menerima oksigen. Kemudian yang kedua, senyawa itu mengalami oksidasi dia jika melepaskan elektron. Dan yang terakhir, ciri-ciri suatu senyawa itu mengalami oksidasi adalah ketika dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Ini ketiga ciri ini adalah yang mencirikan senyawa tersebut mengalami oksidasi. Nah, mungkin untuk cara mudahnya supaya teman-teman lebih mudah mengingatnya, kita melihat saja di sini ya, ada oksi. Oksi. Dia artinya senyawa atau suatu unsur yang mengalami oksidasi, maka dia salah satu cirinya adalah menerima oksigen. Oksidasi menerima oksigen. Seperti itu, ya. Nah, selain oksidasi, ada satu lagi yang kita kenal dengan namanya reduksi. Suatu senyawa apabila mengalami reduksi ini dicirikan yang pertama adalah dia menerima, ini kebalikannya dari oksidasi ya. Dia menerima, bentar agak ngelik, menerima elektron. Dan yang kedua ini adalah dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa kedua reaksi ini, sorry, sorry, kedua reaksi ini, oksidasi dan reduksi, ini akan selalu berjalan bersamaan. Akan selalu berjalan bersamaan. Maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya adalah ketika ada suatu senyawa yang mengalami oksidasi, ketika ada suatu senyawa yang mengalami oksidasi, maka akan ada suatu senyawa juga yang mengalami reduksi. Ini pasti akan berjalanan bersamaan. Ini saling berikatan ya. Jadi kalau ada senyawa yang mengalami oksidasi, pasti ada yang mengalami reduksi. Begitu. Nanti kita lihat ya contohnya seperti apa. Nah, ini salah satu reaksi yang ada di kimia gitu ya. Nah, detailnya ini sepertinya eh, tidak perlu terlalu mendetil karena sebenarnya ini kalau mau mendetil itu harus ada di kimia dasar. Kalau ini kan aplikasi ya. Nah, kalau di aplikasi teman-teman cukup tahu saja oksidasi itu salah satunya adalah menerima oksigen, melepaskan elektron, dan mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau yang kita singkat dengan bilox. Nah, kalau ada yang teroksidasi, pasti ada yang tereduksi. Yang tereduksi ini ciri-cirinya yaitu menerima elektron dan mengalami penurunan bilangan bilox. Seperti itu ya. Nah, contoh nyatanya biar teman-teman terbayang ya. Contoh nyatanya ini adalah pengkaratan pada besi. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar sekali dengan fenomena ini ya. Bagaimana suatu besi itu ketika kena air atau terekspos dengan air, kemudian di udara terbuka, lama-kelamaan nanti akhirnya dia akan berubah menjadi apa? Besi yang berkarat. Nah, proses berubahnya atau proses pengkaratan ini atau corrosion ini disebabkan oleh karena adanya oksidasi, reaksi oksidasi. Ya, jadi besi ini di sini apa namanya? Ada bisa coret-coret kayak sini. Tidak bisa, saudara-saudara. Besi ini
Fe nanti dia akan teroksidasi ya karena dia apa namanya terekspos oleh oksigen, maka dia akan teroksidasi. Dia akan terus menerima oksigen dari udara ya dengan adanya kelembaban atau adanya air di udara, adanya oksigen di udara, dia akan terus bereaksi dengan oksigen. Lama-kelamaan dia akan menjadi berkarat. Nah, pengkaratan ini disebabkan oleh oksidasi, dia berubah bentuk. Kalau secara senyawa kimia dia berubah bentuk. Nah, seperti apa berubahnya? Nah, seperti ini ya. Jadi, di sini ini adalah besi yang umum biasa kita gunakan ya, yang biasa kita lihat. Dia terdapat dalam senyawa besi atau Fe, dia solid. Nah, ketika dia bereaksi dengan oksigen, dia akan mengalami oksidasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ciri dari oksidasi itu adalah menerima oksigen atau bereaksi dengan oksigen. Nah, di sini Fe ini dia bereaksi dengan oksigen yang ada di udara di sekitar kita, kemudian bereaksi juga dengan air sehingga dia teroksidasi. Besi ini teroksidasi. Besi ini teroksidasi menjadi Fe2O3. Nah, Fe2O3 inilah yang akan menyebabkan warna besi berubah menjadi seperti ini. Inilah Fe2O3 ini yang ini. Ya, jadi kalau yang ini dia bentuknya masih Fe. Tapi kalau yang ini karena sudah teroksidasi, dia maka bentuknya berubah menjadi Fe2O3. Itu adalah salah satu contoh oksidasi. Seperti itu ya. Nah, oksidasi dan reduksi itu seperti yang sudah saya bilang, itu akan selalu berjalan berbarengan. Jadi tidak mungkin hanya reaksi oksidasi saja, tidak mungkin hanya reaksi reduksi saja. Jadi kalau ada suatu senyawa yang teroksidasi, maka pasti ada senyawa lain yang mengalami reduksi. Take and give gitu jadinya. Ya. Kalau kayak tadi besi, besinya kan teroksidasi. Nah, maka ada yang tereduksi. Yang tereduksi apa? Itu yang tereduksi adalah air yang ada di permukaan besi itu. Airnya yang tereduksi. Jadi nggak mungkin hanya besinya saja yang teroksidasi. Kalau besinya teroksidasi, pasti ada senyawa lain yang bereaksi dengan besi tersebut yang mengalami reduksi seperti itu. Ya, sama contohnya yang lain di sini adalah reaksi eh, besi ya, ini paku besi, iron nail. Ini yang direaksikan dengan CuSO4. Di sini besinya mengalami oksidasi dan apa namanya menjadi FeSO4. Nah, karena besinya ini mengalami oksidasi, senyawa lain yang direaksikan dengan Fe ini pasti akan mengalami reduksi. Jadi ada yang oksidasi, ada yang reduksi, seperti itu. Ya, itu akan selalu berjalan bersamaan. Nah, di dalam apa namanya reaksi reduksi dan oksidasi, kita harus mengenal juga ada yang disebut dengan oksidator dan reduktor. Ya, ingat kalau ya kalian ada tor atau ter itu artinya adalah yang menyebabkan. Misalnya kayak kalian mungkin tahu ya provokator gitu ya. Provokator itu adalah seseorang yang memprovokasi, ya kan? Seseorang yang menyebabkan suasana jadi keruh gitu ya, yang memprovokasi. Maka dia disebut sebagai provokator. Atau apa ya? Apa ya? Misalnya koordinator. Nah, koordinator mungkin kalian karena di Hima ya sudah sering di Hima, ada yang namanya koordinator. Koordinator itu apa? Adalah orang yang mengkoordinasi, orang yang menyebabkan terjadinya koordinasi. Maka disebut dengan koordinator. Nah, di dalam reaksi oksidasi dan reduksi juga ini ada yang disebut dengan oksidator dan reduktor. Oksidator adalah senyawa yang menyebabkan senyawa lain mengalami oksidasi. Ingat ya, oksidator adalah senyawa yang menyebabkan senyawa lain teroksidasi. Sedangkan reduktor adalah senyawa senyawa yang menyebabkan senyawa lain terreduksi. Gitu. Jadi ini pelakunya ini. Oksidator reduktor ini pelakunya nih. Siapa sih yang menyebabkan reaksi oksidasi? Ya oksidator. Siapa sih yang menyebabkan reduksi? Ya reduktor gitu.
Ya, jadi teman-teman ini harus sangat familiar sekali. Jadi nanti ketika sedang bekerja atau sedang PKL atau sedang penelitian, ditanya tentang oksidator, ditanya tentang reduktor, harus sudah paham. Tuh ya, coba saya cek dulu ini recordingnya jalan nggak ya? Tapi nggak jalan percuma. Jalan. Ya, jadi seperti itu. eh jadi kita balik ke sini ya. Kita balik lagi ke sini bahwa ada senyawa yang mengalami oksidasi, ada yang mengalami reduksi, ada reduktor, ada oksidator. Gitu. Seperti misalnya contohnya kita pakai adalah jangan warna biru, tidak terlihat. Misalnya kita pakai adalah senyawa permanganat atau MnO4-. Dia ini adalah seorang oksidator. Maka dia akan menyebabkan senyawa senyawa lain itu teroksidasi. Ingat ya, oksidator akan menyebabkan senyawa lain teroksidasi. Dia pelakunya nih. Oke. Nah, ketika oksidator mengoksidasi senyawa lain, maka dia akan mengalami reduksi menjadi di sini menjadi Mn2 plus. Ini sudah terreduksi. Nah, seperti yang saya bilang, oksidator tidak bisa atau tidak mungkin hanya terjadi reaksi oksidasi saja. Pasti ada satu reaksi reduksi. Nah, lalu MnO4 ini pertanyaannya mengoksidasi siapa sih? Senyawa lain ini siapa sih sebenarnya gitu kan pertanyaannya. Siapa sih senyawa lain ini? Nah, salah satu contohnya yang bisa direduksi oleh MnO4 ini adalah eh, ion oksalat C2O4 2-. Dia ini adalah reduktor. Dia ini adalah reduktor, maka dia akan menyebabkan senyawa lain terreduksi. Gitu ya, kita punya reduktor, kita punya oksidator, dan kedua ini harus ada di satu sistem yang bersamaan untuk menjalankan suatu reaksi yang dinamakan reaksi redoks. Ada yang terreduksi, ada yang teroksidasi, dan dua reaksi ini pasti berjalan secara bersamaan. Nah, kalau kita tulis reaksi utuhnya seperti apa jadinya? Nah, reaksi utuhnya kita tulis jadinya MnO4- ditambah C2O4 2- ini menjadi Mn2 plus ditambah dengan CO2 dan H2O. Ya, ini adalah reaksi utuhnya. Tadi kita identifikasikan. Ini adalah oksidator. Kita tulis oks. Kalau yang satu sudah bersifat sebagai oksidator, maka yang lain ini akan bersifat sebagai reduktor. Ya, ini oksidator, ini adalah reduktor. Oksidator, oksidator bereaksi dengan reduktor. Ingat, reduktor adalah senyawa yang menyebabkan senyawa lain tereduksi. Maka ini dia akan menjadi Mn2 plus, yaitu dia akan mengalami reduksi. Sementara oksalat bereaksi dengan oksidator yang maka dia akan mengalami yang namanya oksidasi. Seperti itu berjalannya reaksinya. Ya,
Jadi ada oksidator, ada reduktor. Ada oksidasi, ada reduksi. Reaksi ini berjalan secara bersamaan. Kalau ada yang teroksidasi, pasti ada yang tereduksi. Oke ya. Nah, lalu sekarang gimana Pak? Kok Bapak bisa tahu ini mengalami reduksi, ini mengalami oksidasi? Ya, sebenarnya itu ada penjabarannya gitu sebenarnya ya. Ini hanya untuk membuktikan, nanti untuk teorinya sebenarnya nggak akan saya munculkan di UAS, nggak akan saya munculkan ya. Tapi ini kita untuk membuktikan saja bahwa benar nggak sih sebenarnya MnO4 min ini mengalami reduksi, benar nggak sih C2O42 min ini mengalami oksidasi. Nah, kita akan coba buktikan ya. Kita akan coba buktikan MnO4 min. Nah, ini ada aturan bahwa kalau misalnya oksigen ini selalu memiliki biloxnya adalah -2. Kemudian aturan kedua bahwa senyawa itu harus bermuatan 0 atau netral. Maka ini bisa kita pakai untuk hitungan ya. Nah, ini O-nya -2, ada berapa O? Ada 4, sehingga kita memiliki -8. Mn-nya yang kita cari. Nah, ini kan aturannya senyawanya harus 0 ya. Tapi ternyata di sini ada muatan 1. Jadi kita hitungnya adalah Mn -8 ya, ini -2 kali 4 sama dengan muatannya berapa? Muatannya -1. Muatannya -1. Kita cari Mn, maka muatan Mn di sini atau bilox Mn di sini adalah -1 plus 8 ya. Pindah ruas ke sini jadi plus, maka dia dapatkan hasil bahwa Mn itu adalah +7. Kita tulis di sini Mn ini punya bilox +7. Oke. Nah, sekarang yang kedua, kita coba buktikan reaksi dari C2O4 2-. C2O4, sorry, C2O4 2-. Ya, oksigen kita tahu di sini ada -8 ya, sama ya. Ini C-nya karena dia ada 2C, maka kita 2 dikali C dikurangi 8, ini sama dengan -2. 2C sama dengan -2 plus 8 ya, pindah ruas ini. Jadinya +6, maka C-nya itu adalah 3. Kita tulis di sini bahwa C-nya adalah +3. Nah, kemudian di sini yang di sebelah kanan, di sini Mn-nya sudah ada ya, muatannya +2. Mn-nya +2. Nah, di sini ini adalah ini -4, berarti di sini C-nya +4. Nah, coba kita lihat jodohnya. Kita lihat di sini jadinya +2 ya. Nah, Mn. Mn dari +7, ini kita Mn itu dari +7 menjadi +2. Biloxnya turun apa naik? Biloxnya turun ya, biloxnya turun. Bilox turun. Nah, bilox turun itu ciri dari apa? Ciri dari reduksi. Ciri dari senyawa mengalami reduksi adalah mengalami penurunan bilangan oksidasi ya, dari +7 jadi +2. Nah, sekarang C-nya, karbonnya. Di sisi kiri atau reaktan ini dia muatan atau biloxnya adalah +3. Di sisi produk atau di sebelah kanan ini bilox C-nya adalah +4. Dari +3 ke +4 ini dia mengalami dari +3 ke +4, dia mengalami kenaikan bilox. Nah, salah satu ciri bilox naik itu adalah salah satu ciri dari bahwa suatu senyawa tersebut mengalami yang namanya oksidasi. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa membuktikan ya bahwa satu senyawa mengalami oksidasi, maka senyawa lain akan mengalami
reduksi. Nah, dalam contoh ini apa namanya? Yang mengalami reduksi atau yang mengalami reduksi ya reduksi adalah permanganat ini MnO4-. Cirinya apa? Dari +7 dia turun di logsnya menjadi +2. Kemudian kalau dia mengalami reduksi, otomatis ada senyawa lain yang mengalami oksidasi. Apa? Yaitu C2O4-2-. Cirinya apa? Ya dari biloxnya ini dari +3 dia naik menjadi +4. Artinya asam oksalat ini mengalami oksidasi. Seperti itu contohnya. Dan banyak sekali reaksi oksidasi reduksi. Termasuk salah satunya nanti yang kita akan pelajari ini adalah yang terjadi pada titrasi iodometri. Pada titrasi iodometri nanti saya coba gambarkan ya. Pada reaksi iodometri ini kalian memanfaatkan yang namanya iodo, yang memanfaatkan yang namanya I2 atau kita sebut dengan iodin. Jadi ketika kalian mendengar ada istilah iodometri atau iodimetri ya, ini sebenarnya ada dua, ada iodo dan ada iodi dan keduanya ini beda. Tapi yang kita fokuskan adalah kita belajar iodometri. Tapi kalau kalian mendengar ada yang iod ya, iod ini pasti harus melibatkan I2 atau iodin, baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, kalau iodometri ini dia disebutkan titrasi yang melibatkan I2 ya, dia melibatkan I2 ini secara tidak langsung, secara tidak langsung. Sedangkan kalau iodimetri ini dia I2-nya secara langsung. Ya, untuk iodimetri tidak akan dibahas hari ini, tapi yang perlu kalian ingat ketika kalian menemukan kata iodometri, maka yang harus ada adalah I2-nya. Begitupun dengan iodimetri. Dan kedua reaksi ini adalah termasuk ke dalam reaksi redoks. Redoksnya di mana, Pak? Nanti kita bahas. Nah, tentunya iodometri dan iodimetri ini manfaatnya untuk analisis itu sangat banyak sekali ya. Sangat luas sekali pemanfaatannya, apalagi kita di bidang agroindustri ini banyak. Ya, aplikasi-aplikasinya banyak. Ada salah satunya penentuan angka peroksida untuk kualitas lemak dan minyak. Kemudian ada penentuan total dissolved oksigen. Nanti kalian di mata kuliah limbah akan belajar bagaimana menentukan total oksigen yang terlarut. Kemudian ada juga penentukan gula reduksi ya. Nanti kalau kalian ada yang bermain di analisis gula atau di agak nyerempet-nyerempet ke pangan sedikit nggak apa-apa lah ya. Nanti kalian akan menentukan gula reduksi ini menggunakan iodometri juga, memanfaatkan reaksi oksidasi dan reduksi antara COSO4 dan gula. Kemudian contoh-contoh lainnya banyak sekali ya yang bisa dimanfaatkan dan tentunya ini akan berguna untuk nanti kalian menjalankan tugas akhir. Seperti itu. Jadi konsepnya iodometri ini kalian harus minimal tahu, oh iodometri itu adalah titrasi redox. Di mana kalau titrasi redox ini seperti yang sudah dibahas di atas tadi, ada yang mengalami reduksi, ada yang mengalami oksidasi. Sampai situ paham ya? Jadi secara garis besar, iodometri ini adalah melibatkan I2, kemudian dia adalah reaksi redox. Seperti itu udah. Nanti di sini ya yang harus kalian tahu lagi satu lagi adalah sampel. Sampelnya nggak bisa sembarang. Sampelnya itu harus yang bisa berjalan dengan reaksi oksidasi dan reduksi sampelnya. Nah, nanti untuk masalah sampel mungkin mudahnya kalian melihat ke standar nasional SNI atau misalnya kalian melihat ke ISO atau ke ASTM. Ini kita mengacu kepada standar referensi. Mudahnya seperti itu. Nah,
Iodometri jadi sekali lagi adalah yang melibatkan I2 dan dia adalah merupakan reaksi redox atau reduksi oksidasi ya. Sebentar saya ini. Oke, lanjut ya. Jadi tadi eh, iodometri itu adalah reaksi yang melibatkan I2 dan dia adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, kita balik ke slide ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ini juga tadi adalah pembuktiannya. Salah satu contohnya adalah MnO4- menjadi Mn2+. Apa? Dia dari +7 jadi +2 ini mengalami reduksi. Kemudian ini C2O4 dari +3 ke +4 dia mengalami oksidasi seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk eh, materi-materi yang lain ini nanti silakan dibaca ya. Kita akan lebih menuju ke iodometrinya saja. Nah, ini iodometri. Jadi iodometri ini merupakan suatu analisis atau titrasi volumetri juga yang memanfaatkan eh, ion, sorry, yang memanfaatkan iodin atau I2 dalam reaksinya. Nah, ini prinsipnya adalah berdasarkan kepada pembentukan I2 dari reaksi sampel yang bersifat oksidator dengan Ki berlebih. I2 yang dihasilkan dititrasi oleh natrium tiosulfat atau Na2S2O3 yang bersifat reduktor. Jumlah mol I2 akan sama dengan jumlah mol sampel yang dianalisis. Oke, jadi begini ceritanya. Nah, ini adalah namanya komponen-komponen pada iodometri. Jadi sama seperti titrasi yang lain, seperti titrasi yang teman-teman lakukan waktu di lab ya dengan asam basa. Hanya saja kalau asam basa kemarin itu yang diburetnya itu adalah natrium tiosulfat, sorry, natrium hidroksida atau NaOH. Nah, kalau di titrasi iodometri ini biasanya yang diburetnya ini adalah kita sebut natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Nah, natrium tiosulfat ini nanti kemudian akan diteteskan ke dalam sampel yang bersifat oksidator. Jadi, kalau sampelnya oksidator berarti natrium tiosulfatnya di atasnya apa? Di atasnya ya adalah lawannya dari oksidator yaitu reduktor. Maka ketika sudah ada dua komponen ini, reduktor dan oksidator, inilah yang kita sebut sistemnya dengan reaksi redox atau reduksi dan oksidasi. Ada yang mengoksidasi, ada yang terreduksi. Seperti itu. Nah, nanti setelah titrasi ini berjalan, seperti biasa, nanti kita akan menghitung berapa konsentrasi dari sampel yang kita ujikan. Karena itu kan sebenarnya output dari titrasi volumetri atau apapun analisisnya adalah outputnya adalah berapa sih konsentrasi sampel yang kita analisis ini gitu. Jadi di situ hanya saja prinsip titrasinya atau prinsip reaksinya itu berbeda-beda. Kalau yang kemarin kita lakukan di lab itu adalah reaksi penetralan. Bagaimana NaOH itu nanti akan bereaksi dengan asam yang ada di Erlenmeyer, ada yang ada di sampel, itu akan saling menetralkan hingga pH di sekitar 7. Dengan adanya indikator nanti ketika pH-nya sudah mencapai netral, maka akan diketahui dari lewat perubahan warna gitu. Begitupun kalau dengan titrasi iodometri ini memanfaatkan reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi nanti di sampel sini di Erlenmeyer kamu ini terdapat sampel yang bersifat oksidator. Dalam artian sampel ini akan mengoksidasi tiosulfat yang diteteskan ke dalam Erlenmeyer ini. Nanti kita pas praktikum akan terbayang oleh kalian. Ya, jadi nanti oksidator ini diteteskan oleh natrium tiosulfat setetes demi setetes gitu ya. Nanti lama-kelamaan semua oksidator yang di sini akan tereduksi oleh natrium tiosulfat hingga dia habis. Akhirnya habis. Nah, lalu di sini juga tetap ada yang namanya indikator. Kalau di iodometri ini kita gunakan indikator pati atau amilo gitu. Nah, nanti untuk seperti apanya di lab akan lebih jelas. Nanti saya tunjukkan di sini juga. Nah, ini dia. Ini. Jadi yang pertama ini adalah yang di sini nih, yang A ini. Yang A ini. Ini. Yang pertama adalah yang
di sini. Ini adalah kondisi ketika sampel direaksikan dengan KI. Ya, ini adalah kondisi yang A ini ya, yang A ini. Ini adalah kondisi di mana ketika coba ya kita ini lagi. Jadi kalian ceritanya ini di Erlenmeyer, ini ada sampel gitu ceritanya ya. Ini ada sampel, sudah kalian isikan sampel. Bening warnanya ini. Tapi tergantung ya, sampel itu kadang-kadang kalau sampel makanan atau sampel agroindustri nggak selalu bening sih. Ada yang warnanya agak keruh, ada yang warnanya agak sedikit menyimpang warnanya nggak dari warna bening. Makanya kita perlu yang namanya indikator untuk mempermudah penglihatan warnanya. Tapi biasanya sih bening ya. Kita contohkan di bening aja dulu. Nah, sampel tadi kan sudah saya bilang ya, kalau iodometri sampelnya itu adalah biasanya adalah oksidator. Kita batasi aja dulu sampai sini ya. Sampelnya oksidator nanti ke dalam sampel ini, aduh, ke dalam sampel ini record ya. Sama yang record sih. Nah, ke dalam sampel ini kalian tambahkan dulu ini H2SO4. Nah, ini perlu diingat ya, kalau di iodometri ini suasananya harus asam. Iodometri ini suasananya harus asam. Kalian tambahkan H2SO4, kemudian kalian tambahkan yang namanya KI, KI padat. Nah, kemudian nanti setelah apa namanya? Setelah ditambahkan KI padat ini, KI padat ini akan bereaksi dengan sampel yang bersifat oksidator. Sehingga nanti di sini ketika sampel sampel yang bersifat oksidator bereaksi dengan KI, ini akan menghasilkan I2 gitu. Nah, I2 ini warnanya apa? I2 ini adalah warnanya warna kuning, kuningnya agak kecoklatan gitu. Nah, ketika sudah ditambahkan I2 ini nanti akan terbentuk yang seperti sampel yang di warna A ini. Ketika ditambahkan I2 nanti akan seperti ini bentuk sampelnya. Jadi warna coklat kayak warna betadine. Kalau kalian sering terjatuh dan terluka gitu ya, dan sering menggunakan betadine, kalau sudah terjatuh terluka harus move on dan bangkit lagi kalau kata Pak Agassi ya. Ya, kalau sering pakai betadine mungkin pernah lihat warnanya seperti apa ya, aromanya seperti apa. Nah, I2 pun persis seperti itu warnanya. Warnanya akan seperti betadine, aromanya pun akan seperti betadine. Tapi kalau di lab jangan coba-coba ya ini apa menghidu atau menghirup aroma dari I2 itu jangan ya, karena kita kan nggak tahu ya resiko apa yang disebabkan. Nah, ketika ditambahkan Ki dan H2SO4 tadi, maka warnanya ini akan berubah menjadi seperti ini. Inilah terbentuknya I2 ya. Sesuai dengan pengertian iodometri tadi adalah titrasi redoks yang melibatkan I2. Nah, disinilah I2-nya. Jadi I2-nya ini dibentuk dulu. I2-nya ini dibentuk dulu. Kalau iodimetri I2-nya sudah ada, nggak usah dibentuk dulu. Ya, maka kita sekarang kondisinya adalah kita punya Erlenmeyer-nya. Erlenmeyer itu berisi sampel yang sudah memiliki warnanya kurang lebih seperti ini. Nah, warna yang kuning begini ini disebabkan oleh adanya molekul I2 gitu. Nah, yang perlu dipahami adalah I2 yang terbentuk ini jumlahnya akan sama dengan jumlah sampel gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sampelnya ini kita permisalan aja ya. Kalau teman-teman di sini sampelnya punya konsentrasinya misalnya ya, misalnya eh, berapa ya? 5 mol misalnya ya. 5 mol sampel. Nah, ketika direaksikan dengan Ki, Ki ini biasanya kita tambahkan berlebih. Misalnya kita tambahkan sebanyak 10 mol. Nah, nanti akan terbentuk I2-nya ini, I2 yang terbentuk ini, I2 yang terbentuk ini adalah 5 mol juga. Dan sisa Ki-nya nanti berarti adalah sisanya 5 mol. Jadi, sebenarnya kalian ini mentitrasi
bukan mentitrasi sampelnya, tapi mentitrasi I2-nya, gitu. Mentitrasi I2-nya. Tapi I2 ini bisa mewakili jumlah dari sampel. Kalau sampelnya 5 mol, I2 yang terbentuk juga akan sebanyak 5 mol. Gitu ya. Paham ya? Jadi sebenarnya yang dititrasi oleh tiosulfat itu bukan sampelmu, tapi adalah I2 yang terbentuk dari hasil reaksi sampel dengan Ki. Tapi apakah bisa mewakili? Bisa, karena jumlah I2 yang terbentuk adalah akan sama dengan jumlah sampel. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kemudian kalian lakukan eh, titrasi. Kalau kalian lakukan titrasi menggunakan natrium, lakukan titrasi menggunakan natrium tiosulfat. Ini adalah yang bersifat reduktor. Kalian lakukan titrasi, I2 ini adalah oksidator. Kalian tetesin 1, 2, 3, 4, 5 sampai nanti terbentuk warna kuning muda atau kita sebut kuning jerami biasanya ya. Ini kalian titrasi sampai sisa molekul I2-nya ini misalnya hanya tersisa sedikit, misalnya sisa cuma 1 mol. Nah, kondisi ini nanti adalah yang ditunjukkan warnanya di kondisi warna B. Ketika I2-nya sudah tinggal sedikit, ya warnanya jadi segini, makin pudar gitu. Jadi yang awalnya warna betadin ditetesin sama yang dari buret, ini akan tereduksi, habis ya I2-nya habis sampai warnanya kuning jerami atau kuning muda seperti minyak ya, minyak goreng seperti minyak goreng. Itu berarti artinya I2-nya sudah mulai habis, tereduksi ya. Jadi di sini itu sampelnya tadi oksidator direaksikan dengan Ki membentuk I2 yang dia juga adalah bersifat oksidator. Oksidator gitu. Nah, dititrasikan oleh natrium tiosulfat yang bersifat reduktor, tetes demi tetes sampai akhirnya habis, sisa I2-nya sedikit gitu. Jadi nanti warnanya kuning yang seperti di gambar B tadi. Ya, ini atau enggak kita sebut dengan warnanya kuning jerami. Ini biasanya kalau orang lab disebutnya adalah kuning jerami. Nah, karena warnanya sudah sangat tipis sekali, maka kita memerlukan sebuah indikator untuk mempermudah pengamatan supaya nanti kilang warnanya itu jelas. Maka di sini kita bisa tambahkan yang namanya indikator. Indikatornya apa? Biasanya yang digunakan adalah indikator Milum. Saya tadi, kalau ini tadi sudah seperti gambar A yang di slide, kalau ini sudah seperti gambar B yang di slide. Nah, nanti ketika setelah ditambahkan indikator amilum, maka dia akan seperti gambar C yang di slide. Dia ketika ditambahkan amilum, maka warnanya ini akan berubah menjadi biru yang pekat, mungkin sampai agak hitam warnanya. Ya, nanti lebih jelasnya di lab ya. Ini nanti akan seperti ini. Nah, seperti yang C ini. Ini hampir hitam. Nah, ini setelah terbentuk warna hitam seperti ini atau biru biru tua, kalian lanjutkan lagi titrasinya menggunakan natrium tiosulfat. Jadi belum stop sampai di sini. Belum stop sampai di sini. Ini belum, masih lanjut. Tapi ketika sudah dapat warna kuning ini, kalian tambahkan amilum dulu, baru kalian lanjutkan titrasi lagi menggunakan natrium tiosulfat sampai warnanya menjadi bening atau putih tergantung kepada sampel. Kalau sampelnya bening ya nanti warna larutannya akan kembali ke warna bening ya. Nah, ini makanya di slide ini ditunjukkan warnanya dari A itu warna betadin, kemudian dititrasi oleh tiosulfat sampai akhirnya warnanya kuning jerami atau seperti minyak goreng. Lalu setelah itu untuk mempermudah pengamatan atau mempermudah melihat titik akhir titrasi, maka kita tambahkan indikator amilum sehingga warnanya berubah menjadi yang seperti warna di C. Kemudian dilanjutkan lagi titrasinya karena belum selesai, belum habis semua nih I2-nya. Dilanjutkan lagi titrasinya sampai apa namanya? Terbentuk larutan yang berwarna bening atau putih sesuai dengan sampel yang kita gunakan. Nah, seperti itu. Itu adalah apa namanya?
eh, mekanisme atau bagaimana tata cara pelaksanaan pengujian titrasi iodometri di laboratorium. Nah, sekarang apa namanya? Manfaat-manfaatnya apa sih yang ada di eh, titrasi iodometri ini sebenarnya bisa digunakan untuk apa? Itu kan yang harus kita tahu gitu. Yang apa aplikasinya ini adalah aplikasinya ini bisa yang pertama penentuan kadar aduh, penentuan kadar gula reduksi. Ini biasanya kalau di makanan-makanan. Tapi tidak menutup kemungkinan di sampel-sampel agroindustri juga kita menentukan gula reduksi bisa. Kemudian yang kedua ini kita bisa melakukan penentuan kadar oksigen terlarut ya, oksigen terlarut. Kemudian kita bisa juga menentukan yang namanya bilangan bilangan peroksida. Ini untuk analisis kualitas di minyak gitu. Nah, ini ketiga ini adalah contoh-contoh dari banyak sekali aplikasi di bidang agroindustri, analisis ya tentunya ya, aplikasi iodometrinya. Nah, nah, nanti tugasnya kalian adalah mencari bagaimana sebenarnya prosedur, kemudian standarnya apa, dan alat-alat yang diperlukan, bahan-bahan yang diperlukan dari ketiga analisis ini. Analisis gula reduksi, kadar O2 terlarut, dan bilangan peroksida. Tugasnya nanti mencari seputar aplikasi ini. Jadi kalian lebih luas lagi pengetahuannya mengenai bilangan peroksida, kadar O2 terlarut, dan kadar gula reduksi. Nah, yang perlu saya tekankan atau saya ingatkan bahwa ketiga aplikasi ini tentunya akan melibatkan yang namanya reaksi reduksi dan oksidasi dan juga akan melibatkan ada iodin atau I2 di dalamnya. Hanya saja cara kerjanya ini adalah berbeda-beda. Nah, saya contohkan untuk yang ketiga ya, ini untuk bilangan peroksida ini sama seperti yang tadi ya. Di mana peroksida ini atau H2O2 ini dia bersifat sebagai oksidator. H2O2 itu bersifat oksidator. Nah, minyak yang sudah mulai rusak ini biasanya apa namanya? Radikal peroksidanya itu cukup tinggi gitu ya. Artinya dia memiliki H2O2 yang cukup tinggi, turunan H2O2 yang cukup tinggi. Karena dia bersifat oksidator, maka bisa kita analisis menggunakan iodometri ini. Untuk konsepnya sama ya, untuk prinsipnya. Jadi radikal peroksi ini yang ada di dalam sampelmu ini adalah bersifat oksidator, oksidator. Kemudian nanti kita asamkan terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan kalium iodida atau Ki sehingga nanti terbentuk yang namanya I2 di dalam Erlenmeyer. Jadi di sini I2, jumlah I2 yang terbentuk, ini jumlah I2 yang terbentuk, molnya akan sama dengan H2O2 yang ada di sampel. Mol I2 yang terbentuk. Ini akan sama. Jadi sebenarnya yang kita titrasi oleh tiosulfat ini adalah bukan radikal peroksinya, tapi adalah I2 yang terbentuknya. Tapi I2 yang terbentuk ini bisa mewakilkan radikal peroksi yang ada di dalam sampel. Seperti itu ya. Makanya ini disebut titrasi tidak langsung. Ya. Kita titrasi menggunakan natrium tiosulfat di sini. Menggunakan natrium tiosulfat. Ini sorry ya, saya coba dari warna ini kan ini ya. Titrasi menggunakan tiosulfat sampai nanti akhirnya warnanya berubah menjadi kuning jerami. Ya, kalau yang ini mirip. Kalau yang ini mirip dengan seperti yang saya contohkan tadi. Ini berubah warnanya menjadi kuning jerami. Oke.
Berubah warnanya menjadi kuning jerami, kemudian nanti kita tambahkan yang namanya indikator. Indikator, sini kita tambahkan indikator amil. Sehingga nanti setelah ditambahkan indikator amil, barulah sampai kita ke mungkin yang warna biru tadi ya. Warna biru tadi. Warna biru, ini biru tua, nanti masih dilanjutkan ini titrasinya oleh natrium tiosulfat sehingga ini AT-nya berwarna bening. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang dua yang lainnya ini yang penentuan kadar gula reduksi, kemudian kadar dissolve oksigen itu agak berbeda sedikit reaksinya karena dia merupakan reaksi yang titrasi balik ya. Nanti untuk yang O2 terlarut ini akan dipelajari ketika teman-teman memasuki mata kuliah pengolahan limbah agroindustri. Jadi untuk sekarang sebagai dasarnya kita jadikan tugas bagaimana prinsip dari masing-masing aplikasi titrasi iodometri ini di bidang agroindustri. Seperti itu ya. Nah, untuk perhitungan sampel ini nanti ketika praktikum saja lebih detailnya. Kemudian ini adalah perhitungan berat ekuivalen dan lain-lain ini nanti ketika praktikum saja ya. Ini sebenarnya sih kalau di laboratorium kita tinggal pakai saja karena biasanya yang seperti ini sudah disiapkan oleh laboran atau oleh pengelola lab. Jadi kita hanya tinggal gunakan zat yang ada, tapi yang harus diwaspadai adalah apakah zat-zat tersebut berada dalam konsentrasi molaritas atau M atau berada dalam konsentrasi yang dinyatakan dengan normalitas atau N. Nah, kalau normalitas itu kalian sudah tinggal bisa menghitung pakai rumus yang seperti biasa ya, V1N1, V2N2 itu sudah bisa langsung tanpa menyetarakan reaksi karena kalau sudah normalitas dan berat ekivalen itu reaksinya sudah berjalan 1:1. Tapi kalau misalnya masih dalam molaritas, kalian harus menyetarakan reaksinya dulu. Dan untuk menyetarakan reaksi redox ini ada prosedurnya atau ada tata caranya. Tata caranya seperti apa? Mungkin kalau untuk di PPA ini tidak perlu terlalu mendetil, tapi nanti saya coba berikan juga ya tata caranya. Tapi sebenarnya tata cara atau penyetaraan reaksi redox ini bisa dicari di Google sebenarnya ya. Bisa dicari di Google, misalnya seperti tadi permanganat itu kalau terreduksi oleh oksalat menjadi ion apa itu sebenarnya di berbagai sumber sudah banyak gitu. Bisa kita cari sumber yang terpercaya tentunya ya. Jadi kalian cukup paham konsepnya reduksi oksidasi itu seperti apa, kemudian iodometri itu apa, aplikasinya di bidang agroindustri itu seperti apa untuk menunjang nanti kalian ketika PKL atau ketika bekerja di laboratorium analisis di industri atau nanti ketika melakukan tugas akhir. Nah, tentunya iodometri ini juga merupakan salah satu cara analisis ya, dan analisis ini akan berhubungan dengan mutu. Jadi selain menghasilkan produk, juga produk ini kan harus diketahui dulu mutunya, dia sudah baik atau sudah sesuai standar atau belum. Nah, salah satu caranya yaitu melakukan analisis dan salah satu cara analisis yaitu melakukan titrasi iodometri. Seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama titrasi iodometri ini adalah titrasi redox, yaitu terjadinya reduksi dan oksidasi. Yang perlu diingat, reaksi reduksi dan oksidasi ini nggak bisa berjalan terpisah. Kalau ada yang teroksidasi, pasti ada yang tereduksi. Kalau ada oksidator, pasti ada reduktor. Kemudian yang kedua kesimpulannya adalah sampel yang digunakan pada titrasi iodometri ini adalah sampel yang bersifat oksidator atau reduktor ya. Yang penting mereka bisa berjalan di dalam suatu reaksi sistem reduksi dan oksidasi.
Mudahnya kita bisa melihat kepada standar referensi SNI, ISO atau ASTM, apakah reaksi tersebut bisa memenuhi redox atau tidak. Ya, nggak serta-merta kalian mau menentukan konsentrasi dari suatu asam menggunakan titrasi redox itu apa kurang kurang bisa ya, kurang tepat. Kemudian yang ketiga untuk setup alatnya titrasi sama seperti di laboratorium seperti biasa kemarin asam basa, hanya saja di buretnya kita menggunakan tiosulfat sebagai reduktor dan sampelnya itu adalah yang bersifat oksidator ya. Kemudian untuk perhitungan nanti akan kita bahas di lab dan kesimpulan yang terakhir adalah ada beberapa aplikasi yang saya contohkan di sini untuk iodometri dalam agroindustri yang salah satunya adalah penentuan kadar gula reduksi, kadar O2 terlarut, dan penentuan kadar bilangan peroksida. Mungkin cukup sekian untuk kuliah hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.